Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan memberikan step by step dan tutorial bagi para pemula, yang mana di sini kita akan belajar sama-sama untuk bisa memperjualbelikan aset cryptocurrency kita dengan tujuan akhir kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Nah, sekarang di sini kita sudah masuk pada exchange terbesar di Indonesia yang bernama Indodex. Indodex ini adalah sebuah marketplace jual beli aset kripto, dan di Indodex ini telah diawasi oleh Kementerian Perdagangan, Bapepti, dan juga Kominfo. Sehingga kalau teman-teman semuanya memasukkan atau deposit uang kita ke Indodex, uang kita atau aset kita akan tetap aman 100% teman-teman ya. Buat para teman-teman semuanya yang belum mendaftar, silahkan gunakan link yang aku share di kolom deskripsi nanti. Tujuannya apa? Karena kalau teman-teman semuanya menggunakan link yang aku share, maka teman-teman akan mendapatkan diskon pada saat kita melakukan deposit ke Indodexnya. Diskon tersebut berlaku selamanya teman-teman ya, jadi wajib kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sekarang langsung aja kita menuju ke daftar sekarang. Maka kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kita sudah masuk pada fase pendaftaran akun baru dari Indodexnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan username kita, kemudian alamat email kita, lalu nomor telepon kita, password, lalu warga negaraan kita. Kalau sudah kita isi semuanya, selanjutnya tinggal kita checklist pada tulisan saya setuju dengan persyaratan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita scroll ke bawah sampai mentok dan kita pilih setuju teman-teman ya. Kalau udah, untuk langkah terakhirnya tinggal kita klik untuk tulisan klik untuk memverifikasi. Maka akan muncul puzzle seperti ini. Caranya gampang, tinggal kita geser aja puzzle tersebut ke kolom yang kosong. Nah, kalau udah, tinggal kita klik lanjut pendaftaran teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya nggak akan aku share karena apa? Karena di situ terdapat data pribadi, jadi akan aku skip aja teman-teman ya. Tapi gampang banget kok caranya. Nah, sekarang selanjutnya aku akan memberikan tutorial langsung masuk ke aplikasi Indodexnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah masuk pada aplikasi Indodexnya. Buat para teman-teman semuanya yang belum menyelesaikan pendaftaran, silahkan diselesaikan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, di sini akan aku jelaskan satu persatu. Untuk bagian yang pertama itu adalah estimasi nilai aset kita. Itu adalah uang yang telah kita depositkan ke Indodex. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, terdapat bagian yang dimana adalah top 24 IDR volume. Yang mana intinya adalah ini adalah beberapa koin yang diperjualbelikan yang paling sering pada saat 24 jam terakhir. Kalau kita scroll ke bawah lagi, kita akan melihat 5 koin yang rata-rata naiknya paling tinggi, dan juga kita bisa melihat 5 koin yang rata-rata turunnya paling tinggi teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat dengan cara sesimpel ini aja. Kemudian kita bisa berpindah ke bagian nomor 2, itu ada sebuah market di sampingnya beranda. Langsung aja kita buka. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan dari favorit, IDR, USDT, dan open order. Nah, di sini aku sarankan untuk ke kolom IDR aja teman-teman ya. Bagi para pemula wajib masuk ke IDR aja dulu. Nanti kalau kita sudah expert di IDR, kita bisa berpindah ke USDT teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan trading, kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Koin apa yang sekiranya berfundamental bagus. Jadi kalau misal kita beli di hari ini dan kita hold beberapa waktu ke depan atau beberapa tahun ke depan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya teman-teman ya. Di sini aku sarankan untuk koinnya adalah XRP. Oke, di sini kita akan diberikan tampilan seperti ini teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat di tampilan ini adalah sebuah chartnya atau sebuah candlesticknya yang di kolom tengah itu. Kemudian di atasnya itu ada sebuah tulisan 15 menit. Ini adalah time frame berdasarkan 15 menitan. Kemudian di sini bisa kita ubah untuk time frame-nya. Kita bisa ubah ke 1 jam. Kita bisa ubah ke bagian 4 jam. Lalu kita bisa ubah ke bagian 1 hari. Lalu ke 3 hari, dan juga kita bisa ubah ke bagian 1 mingguan teman-teman ya.
Di sini kita akan coba lihat pada bagian time frame 1 jam. Nah, di sini bisa kita lihat untuk XRP ini sedang masuk pada fase uptrend teman-teman ya. Yang mana untuk harganya di sini bisa kita lihat awalnya itu adalah 9 ribuan, sekarang telah masuk ke harga tertingginya adalah 11 ribuan. Tentunya di sini bagi para teman-teman semuanya yang telah membeli aset XRP ini pada saat seharga 9 ribuan akan mendapatkan keuntungan kalau dijual pada saat harganya menyentuh 10 ribuan ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita berpindah ke line yang ada di sampingnya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa menganalisa bahwa untuk koin XRP ini masih pada fase uptrendnya teman-teman ya. Nih bisa kita lihat, karena sebelumnya telah jatuh di angka 9 ribuan, sekarang telah naik ke 10 ribuan. Sekarang kita bisa berpindah ke bagian depth teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada satu buah tembok berwarna hijau dan juga ada satu buah tembok berwarna merah. Jadi pada intinya untuk tembok berwarna hijau ini adalah orang yang dimana sedang membeli XRP ini, dan juga untuk tembok yang berwarna merah itu adalah orang yang menjual koin XRP ini. Jadi semakin besar tembok berwarna merah, maka semakin banyak pula orang yang menjual koin XRP ini. Jadi aku sarankan untuk teman-teman semuanya jangan membeli koin seperti ini dulu, karena biasanya kecenderungan turun itu semakin lebih besar teman-teman ya. Aku sarankan untuk teman-teman semuanya membeli koin yang dimana tembok berwarna hijau itu masih sangat tinggi, dan untuk tembok berwarna merah itu masih ada di bawahnya warna hijau. Jadi aku sarankan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa fokus ke bawahnya. Ini ada tulisan order book, ada tulisan aktivitas market, market luar, dan juga riwayat transaksi. Nah, di sini langsung aja kita berpindah ke aktivitas market. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya, kita bisa melihat aktivitas transaksi dari koin XRP ini, baik berupa penjualan ataupun pembelian. Untuk yang berwarna hijau itu adalah pembelian, dan untuk yang berwarna merah itu adalah penjualan teman-teman ya. Sekarang kita berpindah ke bagian market luar. Nah, ini adalah beberapa referensi harga XRP di exchange-exchange lainnya. Di sini bisa kita lihat ada Binance, Crypto.com, Bitrue, Bittrex, dan juga beberapa exchange lainnya. Dan yang terakhir ada bagian yang bernamakan riwayat transaksi. Nah, ini adalah bagian yang dimana kita akan melihat histori pembelian dan penjualan kita teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat, aku dulu pernah membeli koin XRP ini seharga Rp11.830 dan aku menjualnya pada saat di harga Rp11.977. Jadi secara konsep aku sudah mendapatkan keuntungan teman-teman ya. Yang mana kalau kita hitung aku sudah mendapatkan 91.000. Lumayan kan buat tambahan uang jajan. Hanya sesimpel ini kita bisa mendapatkan uang dari cryptocurrency. Tapi di sini aku sarankan buat para teman-teman semuanya, kita bisa membeli koin yang dirasa itu adalah warnanya merah, dan kita bersabar sampai menunggu koin itu berwarna hijau terlebih dahulu. Nah, sekarang aku akan memberikan tutorial bagaimana untuk cara menjual ataupun membeli koin XRP ini. Caranya adalah kita pilih pada bagian beli yang warna hijau. Oke teman-teman, sekarang di sini kita bisa berfokus pada tulisan yang bernamakan limit order. Ada di pojok kiri atas teman-teman ya. Nah, untuk limit order ini adalah kita bisa membeli koin ini berdasarkan harga yang kita mau. Contoh di sini kita bisa melihat koin XRP seharga 10.914 kan di paling kanan ini. Kemudian kalau semisal kita ingin membeli koin XRP ini di harga 10.500, itu sangat bisa. Caranya gampang, tinggal kita masuk dulu ke limit order. Kemudian pada tab ini kita ubah harganya ke 10.500. Selanjutnya pada tulisan IDR ini kita bisa membelinya sejumlah uang yang kita mau. Contoh kalau semisal di sini kita akan membeli senilai Rp20.000, itu juga bisa teman-teman ya. Maka kita akan mendapatkan 1,9 koin XRP. Tapi di sini nggak akan secara langsung kita dapatkan koin XRP ini. Kenapa? Karena koin XRP ini harus turun dulu sampai kita menyentuh angka 10.500. Jadi kalau semisal kita ingin membeli koin XRP ini di harga 10.500, koin tersebut harus turun terlebih dahulu teman-teman ya. Karena secara konsep kalau kita lihat koin ini masih berada di harga Rp10.900. Tapi kalau teman-teman semuanya pengen membeli secara langsung atau secara instan,
teman-teman semuanya bisa menggunakan yang namanya instant order yang ada di bawahnya ini teman-teman ya. Nah, di sini kita nggak diberikan range harga yang ingin kita beli. Tinggal kita isikan aja jumlah uang yang ingin kita belikan untuk membeli koin SRP ini. Tapi di sini ada sebuah catatan yang dimana kita akan diberikan sebuah yang namanya komisi atau biaya pembelian untuk instant order teman-teman ya. Itu senilai 0,3%. Jadi pada intinya, kalau kita menggunakan limit order, kita nggak akan dikenakan biaya komisi, tapi kita harus melakukan antri menunggu dulu harganya turun. Tetapi kalau kita menggunakan yang namanya instant order, kita akan langsung mendapatkan koin tersebut, tetapi kita akan dikenakan 0,3% teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman semuanya mau pakai cara yang mana, tapi aku sarankan untuk menggunakan limit order aja teman-teman ya. Nah, sekarang sudah paham kan apa perbedaan dari limit order ataupun dari instant order? Jadi kalau limit order pada intinya adalah kita antri beli, tetapi kalau instant order kita akan langsung membeli koin tersebut pada saat hari itu juga untuk harga koin tersebut teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah paham untuk membeli koin dari cryptocurrency versi XRP ini. Sekarang kita akan coba untuk menjualnya teman-teman ya. Kita bisa berpindah ke bagian awal. Nah, sekarang aku akan memberikan tutorial untuk menjual koin SRP ini. Caranya sama, tapi tinggal kita pilih yang tulisan jual teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Untuk tampilannya sama seperti beli, tetapi perbedaannya adalah di sini kita akan menjual. Dan juga tampilannya sama, ada yang namanya limit order ataupun instant order. Jadi untuk limit order, kita bisa menjual koin SRP kita pada saat di harga tertentu yang kita mau. Tapi kalau instant order, kita bisa menjual koin yang kita punya pada saat hari itu juga dan pada saat koin itu seharga berapapun teman-teman ya. Jadi pada intinya kita bisa menjual koin kita berdasarkan antri sama seperti beli tadi. Dan juga kita bisa menjual koin yang telah kita beli ini berdasarkan secara instan. Tapi seperti biasa, kalau kita menggunakan cara instan, maka akan dikenakan yang namanya komisi senilai 0,3% teman-teman ya. Jadi pada intinya kita harus membeli koin tersebut pada saat harga murah ataupun pada saat harga tersebut masih merah, dan kita harus menjual koin tersebut pada saat harganya sudah berwarna hijau lagi teman-teman ya. Jadi hanya sesimpel itu aja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video singkat tutorial pada video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan buat para teman-teman semuanya yang pengen aku trading secara langsung dan menjualnya juga secara langsung pada saat aku melakukan upload video, maka aku akan membuatnya di versi kedua besok teman-teman ya, atau ke part 2 nya besok. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.